terakhir Siti Aisyah yang ke-8, satu-satunya putrinya yang Benumar. Yang sekarang Siti Aisyah itu menurunkan bupati yang sekarang Bupati Kajimbing itu. Ya. Sultan Mataram tidak mengerti kalau itu yang Benumar. Nah, dikira itu yang Kasan Besari. Banjarsari secara umum dan nanti akan diperluas dalam pembagiannya Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon. Beliau Bapak Haji Nano. Bapak Haji Nano ini salah satu tetua dan tokoh desa di Banjarsari Wetan. Dan kebetulan dalam kesempatan ini kita bisa mengupas tentang aspek-aspek daripada sejarah desa dan perkembangan desa Banjarsari secara umum. Jadi langsung saja membahas desa Banjarsari. Desa Banjarsari kalau dalam dewasa ini terbagi menjadi dua. Nah, sebenarnya bagaimana sih Banjarsari itu sendiri kok bisa diberi nama Banjarsari, terus tokoh yang dikenal masyarakat Wahid Umar itu sebagai tokoh pembabat desa yang bagaimana sih? Berawal dari Kesultanan Mataram Yogyakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Agung Mataram ke-1. Pada suatu ketika ada satu kadipaten di bawah wewengkon Keraton Yogyakarta itu yang Baliro, artinya itu tidak mau pisuwanan ke Keraton Jogja. Yaitu yang saya sebut tadi adalah Kadipaten Singosari Malang. Maka itu menjadi hal yang kurang baik bagi Keraton Yogyakarta. Maka Siwun Ratu Yogyakarta, Sri Sultan mengutus yang Kasan Besari, Pondok Pesantren Tegasari Ponorogo, supaya menghadirkan Adipati Singosari yang Baliro di daerah Malang. Dan pada saat itu suatu ketika memang betul diberi pengawalan prajurit keraton lengkap dengan perbekalan, dengan persenjataan sekitar 40 orang bersama-sama rencananya bersama-sama mau ke Singosari Malang. Namun sesampainya di Pondok Pesantren Tegasari, kiainya yang Kasan Besari tidak bisa menjalankan tugas itu karena sibuk, mulang muridnya banyak sekali. Dan pada saat itu akhirnya diutuslah oleh yang Kasan Besari, yaitu yang Benumar. Yang Benumar itu murid Tegasari, juga putra mantu Yai Kasan Besari Tegasari. Yang Benumar itu putra Kiai Ageng Mirah Ponorogo. Karena dianggap mampu, maka diutuslah yang Benumar untuk mewakili tugas dari beliau Sultan Yogyakarta. Akhirnya bersama-sama prajurit keraton yang sekitar 40 orang itu bersama-sama menuju ke daerah Malang. Tapi sesampainya di daerah Songgoriti atau Dewi Sri itu di Pujon Ngantang itu istirahat, lalu
yang Ben Umar mengutus prajurit-prajurit untuk istirahat, untuk makan-makan, untuk sholat, dan yang Ben Umar pamit sendirian menuju ke Kadipaten Singosari Malang itu. Akhirnya yang Ben Umar kembali ke tempat prajurit-prajurit istirahat tadi sudah bersama-sama dengan Adipati Singosari yang diminta untuk sowan Keraton Mataram itu. Ya, setelah tahu bahwa yang Ben Umar sudah bersama-sama Adipati Singosari tadi, prajurit-prajurit Keraton Yogyakarta pun kecewa karena sesampainya di sana kok tidak perang. Maksudnya mau datang ke Singosari itu mau perang, mau mengambil Adipati yang lain. Ternyata karena ya yang Ben Umar seorang spiritual, ulama, tidak menggunakan kekerasan secara fisik, diatasi sendiri secara spiritual, akhirnya dengan kelemahan sistem cara akhirnya bisa tunduk, bisa menurut ya. Jadi dengan catatan Adipati juga berpesan kepada yang Ben Umar, asalkan saya dijamin keselamatan saya mau sowan ke Kasultanan Mataram. Lalu yang Ben Umar pun menyanggupi, ya saya jamin keselamatannya dan saya antarkan langsung ke Kasultanan Mataram. Setelah itu juga bersama-sama prajurit yang ada di Pujon Antang tadi kembali ke Yogyakarta menyampaikan tugas. Setelah selesai mengawal Adipati yang Balelo tadi sudah bisa disuwankan di Keraton Yogyakarta. Ya, setelah itu sebagai imbalan rasa terima kasihnya yang Sultan Mataram memberi hadiah tanah Perdikan Banjarsari. Tapi Sultan Mataram tidak mengerti kalau itu yang Ben Umar. Ya, dikira itu yang Kasan Besari. Soalnya yang diutus pertama-tama ada utusan itu yang diutus yang Kasan Besari, Yai Tegasari. Pulang ke Tegasari. Lalu matur kepada bapaknya, bapak mertua Kiai Tegasari, bahwa ini diberi hadiah tanah Perdikan Banjarsari yang ada di sebelah utaranya Desa Sebelang. Jadi gini, diberikan tanah Banjarsari itu yang memberikan nama Banjarsari itu siapa? Kelihatannya itu kok sudah ada Banjarsari itu. Nama Banjarsari? Iya. Iya. Jadi kan kalau diberikan wilayah ancer-ancernya di sini. Ya, ada batasnya itu Kali Catur itu, sebelah lor Kali Catur itu Banjarsari ya, sampai sekarang itu yang itu Kali Catur itu saya ulang begitu saja dulu ya. Kalau melihat itu yang ada persamaan dari Tegasari kok Banjarsari, mungkin yang memberi nama itu kok yang Kasan Besari kira-kira. Iya, atau yang Ben Umar sendiri di Nunggak Semi dengan Tegasari. Wah, kalau begitu ini saya namakan Banjarsari. Jadi mungkin begitu. Karena sama semua keluarga di sini Tegasari, Banjarsari, lalu Kebonsari. Iya, itu juga masih kerabat semua. Masih kerabat. Iya, termasuk Sukosari ya. Iya, masih kerabat. Jadi kemungkinan saya kira-kira kalau yang Ben Umar sendiri yang menamakan itu. Ya, di situ ada dialog lagi yang saya katakan, karena yang Kasan Berdiri juga disampaikan pesan dari Sultan tadi, ya saya terima, karena yang menjalankan itu kamu, yang Ben Umar, ya kamu yang menghai, ya kamu yang memakai tanah itu.
karena yang menjalankan tugas itu kamu ya. Ya kalau begitu saya terima. Yang terima ya begitu. Kalau begitu ya saya terima. Lalu untuk membuka tanah di sana, lalu yang Benomar diberi teman 10 santri. 10 santri dari Tegalsari ya. Yang Benomar sendiri baru manten anyar dengan putrinya, putri dari yang Kasangbesari tadi ya. Jadi di situ ada 1 keluarga yang Benomar dan 10 keluarga santri. Berarti 10 santri itu yang derekne yang untuk mengawal putranya babat tanah di Banjarsari ya. Nah itu datangnya di sini itu tahun 1755. Nah sebelum bisa babat tanah yang ditunjukkan oleh bapaknya tadi, sementara yang Benomar menempati tempatnya yang Basariah yang ada di kidulnya Desa Banjarsari. Di kidulnya sungai namanya Selereng. Ya, yang ya entah bagaimana sejarahnya sampai sekarang Selereng itu menjadi hak miliknya Banjarsari ya. Padahal posisinya berada di sebelah salah satu kali ya, sungai ya. Kan wilayah teritorialnya kan ya Sewulan dan tanah yang diberikan Sinuwun Jogja pada Yai Tegalsari, karena Yai Tegalsari tidak menjalankan tapi malah mengutus putranya untuk ke Singosari, itu diberikan tanah. Sebenarnya posisinya berada di sebelah utara sungai dan kan ya sama-sama muridnya apa itu Basariah itu kan lebih dulu buka tanah di Sewulan. Jadi sudah ada lahan yang bisa ditempati. Lalu sementara menempati tempatnya yang Basariah. Lalu setelah berselang kira-kira 8 tahun baru Desa Banjarsari bisa melaksanakan pemerintahan desa. Berarti selang tahun 1955, 8 tahun kemudian baru bisa membentuk pemerintahan desa Banjarsari. 8 tahun. 8 tahun berarti 1963 ya. Itu baru terbentuk. Tapi apa tuh ya, rumah-rumah sudah dibuat. Ya tadi yang kawannya yang Benomar yang 10 tadi sudah membuat pemukiman sudah berbentuk lah desa itu. Jalan-jalannya ya walaupun belum sempurna pada saat itu. Lalu pemerintahannya baru dibuat tahun 1763 tadi. Jadi ya mulai itu ada namanya kepala desa, ada namanya Jogoboyo, ada Kamituwo, ada Sambo, ada Uceng. Itu Uceng dulu namanya ya, pengairan itu. Pamong yang mengurusi pengairan. Kalau Jogoboyo itu pamong desa yang mengurusi keamanan. Kalau Kamituwo itu pamong desa yang mengurusi pemerintahan desa. Kamituwo itu kepala teritorial. Kepala wilayah tiap dukuh ya. Kalau Bayan itu utusan. Dulu namanya utusan, kalau diutus kemana-mana oleh kepala desa itu namanya Pak Bayan. Jadi ke dukuhan mana itu ya. Nah Banjarsari itu Banjarsari masih utuh ya. Belum terbagi wetan sama kulon ya. Dan pada tahun 1764 itu baru bisa mendirikan masjid Banjarsari itu. Berarti selang 9 tahun baru bisa mendirikan masjid ya. Dan ya tidak kok
sempurna seperti itu ya belum, pada saat itu ya masih artinya masih belum sempurna seperti sekarang ya, masih renovasi itu maksudnya. Dan pada selanjutnya Bajasari itu punya pondok. Berarti masih dulu. Masih Banjarsari ya. Ya. Utuh belum besar menjadi dua. Itu masih punya pondok besar. Jadi pendidikan Islami pada saat itu sudah. Pondok dulu ya modelnya kan kayak apa itu? Ya barak-barak kecil gitu. Iya. Itu kalau zaman yang jenengan itu masih tenan. Masih, aku udah tahu di Klaten Serut, di mana itu Bang Sawit dulu ada lokal kecil gitu. Enggak ya, Enggak ada. Tapi anunya masih res itu masih bekasnya. Ya itu tempatnya di sebelah selatannya Sarean itu. Berarti lokasinya pondok dulu posisinya berada di sebelah selatan Sarean. Iya. Dan pondoknya itu besar sekali sampai yang Benumar itu kewalahan mulang itu sampai dicarikan guru sampai dari Banten secara saking besarnya murid. Nah, kalau saya membaca dari bukunya Jamak Sarindo itu kan dalam dunia pesantren itu minimal ada 5 elemen yang harus terpenuhi. Jadi harus ada kiai, harus ada santri, harus ada masjid, harus ada pondok pesantren, terus yang terakhir harus ada kitab kuning. Iya. Jadi kan kalau melihat dari strukturnya, kiainya kan ada Iya. Santrinya kan yang mendirikan dari Ponorogo 10. Nah, sementara masjid dalam proses perkembangan bapak desanya 9 tahun kemudian kan juga ada. Ini pastinya kan kayak pondok ada. Pastinya kan ada. Kalau benar tadi menyampaikan kalau bekas pondasinya masih ada. Masih ada. Tapi kan dalam perkembangannya jadi madrasah gitu kan. Nanti bahas madrasah lah ya. Nah, kalau kitab kuning itu mungkin Mbah Yedi Umar ada karangan kitab khusus spesifik karangan Mbah Yedi Umar. Saya kurang tahu kalau masalah itu. Kitab itu. Entah itu kidung atau apa. Kalau data yang berikan ini kan semacam kidung kan. Iya. Tapi kidung ini sendiri belum tahu sumbernya dari mana. Iya. Apakah itu saya lanjutkan cerita tadi. Setelah Banjarsari dipegang oleh yang Benumar, itu keadaannya ya sudah berkembang pesat, sudah ada pondoknya. Lalu yang Benumar itu meninggal tahun 1809. Nah, yang Benumar itu punya putra 8. Yang pertama namanya Kiai Ali Imron. Dan yang terakhir itu Siti Aisyah. Yang terakhir Siti Aisyah yang ke-8, satu-satunya putrinya yang Benumar. Yang sekarang Siti Aisyah itu menurunkan bupati yang sekarang Bupati Kajimping. Ya. Ya saya tahu begitu ya. Siti Aisyah. Jadi garwane atau istrinya Mbah Yedi Umar itu namanya Siti Aisyah. Terus ya itu riwayatnya begini. Karena putranya laki-laki terus, ininya putra perempuan. Begitu permohonannya dikabulkan oleh Tuhan, akhirnya bisa melahirkan perempuan. Waktu melahirkan putrinya itu, yang Nyai Benumar itu sampai meninggal dunia. Melahirkan. Akhirnya disepakati oleh bapaknya yang Benumar, putrinya itu dinamakan Aisyah. Siti Aisyah ya. Nunggak Semi namanya ibunya yang meninggal tadi. Berarti Aisyah itu dari nama ibunya. Ya, makanya ada cerita-cerita, ada banyak orang bingung. Duh, yang Aisyah itu, yang Siti Aisyah itu siapa tuh? Istrinya apa anaknya?
istrinya yang dinomor ya Siti Aisyah, putrinya ya Siti Aisyah ya. Hanya saja kalau sebutannya kalau istri yang dinomor itu Nyi Aisyah. Nyi Aisyah. Ya. Kalau putrinya lengkap Siti Aisyah. Siti Aisyah. Ya. Lalu setelah itu dijabat oleh putranya yang pertama yang Ali Imron. Yang Ali Imron. Nah, suatu ketika yang Ali Imron itu naik haji ke Mekah, naik kapal pada saat itu. Lalu sementara pemerintahan desa ini diserahkan adiknya yang namanya Kiai Maulani. Diserahkan adiknya, ditinggal sementara naik haji. Tetapi di sini sampai nanti sampai 5 tahun. Biasanya naik haji di Mekah itu pada saat itu ya antara 2 tahun sampai 3 tahun begitu. Ya. Lamanya. Ya. Itu sampai 5 tahun sampai 6 tahun itu kok tidak ada kembali. Lalu yang Maulani lapor ke Jogja bahwa yang Ali Imron kelihatannya kok meninggal. Nah, setelah itu diberi jabatan, diberi kekuasaan, suruh megang desa Banjarsari Kanjeng Maulani itu. Ya, Kiai Maulani. Ya, Kiai Maulani. Adiknya Kiai yang Ali Imron. Ya. Tapi setelah 10 tahun tiba-tiba yang Ali Imron pulang. Ya semua ya kaget ya. Nah, ini bagaimana ini? Kan jabatan yang hak pertama yang mempunyai hak pemerintahan kan yang Ali Imron. Akhirnya kedua-duanya sowan lagi ke Jogja, lalu diputuskan oleh Jogja dipecah menjadi 2. Di samping itu memang ada intrik-intrik dari penjajah Belanda pada saat itu. Jadi karena kebesaran pondok, timbulnya pondok pesantren Banjarsari itu pemerintah Belanda yang ada di sini khawatir kalau nanti akan menjadi suatu kerajaan Islam yang besar. Makanya ada konflik seperti itu, malah Belanda malah ngobor-ngobori. Akhirnya pecah menjadi 2 sungguhan. Ya. Akhirnya menjadi Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon. Dan saya karena kebetulan berada di Banjarsari Wetan, jadi kalau silsilah kiai-kiai Banjarsari Kulon saya kurang mengerti. Kalau Banjarsari Wetan saya mengerti. Yang dari Kiai Maulani tadi. Ya itu sudah berpisah. Nanti ada dari keluarga Banjarsari Kulon yang terus bisa mengikuti terus ya. Nah, saya sementara yang saya tahu dari sampai ke saya ya, itu dari yang bin Umar, yang Ali Imron, yang Tafsir Anon 1, yang Tafsir Anon 2, yang Sosro Rono, yang Dul Kamit, ya, yang Dul Kamit, yang Kiai Ismail, Kiai Istiaji, ya. Nah, pada saat pemerintahan yang Dul Kamit itu sementara yang Dul Kamit karena berkonsentrasi pada Sumara, akhirnya pada saat pemerintahan yang Dul Kamit itu diserahkan dijabat oleh Pak Leknya, yang namanya yang Notojirojo itu. Berarti aslinya yang Notojirojo itu PJ. PJ, ya. Dan pada saat itu ritual Sumara itu maksudnya dulu itu ada untuk menghalau penjajah gitu. Termasuk itu perintis kemerdekaan. Tapi dengan cara kebatinan. Ya, kalau ajaran Sumara sendiri itu aslinya dari mana? Kalau ada yang cerita dari Jogja Pak. Dari Jogja. Ya. Berarti Kiai Abdul Hamid itu dapat ajaran itu dari Jogja. Terus dikembangkan di Banjarsari. Ya kebetulan Kiai Abdul Hamid selain menjabat sebagai kiai atau kepala desa, juga mengembangkan spiritual Sumara itu tadi. Jadi Sumara itu setahu saya itu bukan agama, tapi itu memang
spiritual. Spiritual. Iya, iya, jadi itu. Tujuannya waktu itu dikumpulkan di Jogja kalau ya itu menjalankan spiritual Semarang itu maksudnya untuk segera penjajah Belanda bisa hilang dari Indonesia begitu. Ya. Memang tokoh-tokoh Banjarsari banyak yang menjadi perintis kemerdekaan. Di antaranya seperti yang Abdul Hamid tadi dengan spiritual, yang Kusen, Kusen itu dari partai politik, seperti yang Haji Wadoyo itu dari diplomasi. Jadi banyak tokoh-tokoh perintis kemerdekaan Banjarsari itu bermacam-macam anunya, jalannya. Kalau yang Haji Wadoyo posisinya itu perempuan adiknya Yesus Rasulullah, Mbak Yunya yang itu yang Sosrowadoyo Putri yang keluarga Banjarsari itu. Bukan yang putra. Yang Wadoyo Kakung itu dari Yogyakarta. Jadi mbah saya itu, mbah putri saya itu Banjarsari. Dari yang keluarganya yang Sosrowono tadi. Tapi yang Sosrowadoyo Kakung, mbah saya Kakung itu dari Keraton Jogja sana. Kakung itu bukan asli Banjarsari. Bukan, yang asli Banjarsari yang Wadoyo Putri. Ya. Karena putri tidak bisa menjabat menjadi kepala pemerintahan. Yang menjabat anak yang nomor 2 yang Sosrowono itu. Ya, itu. Terus Kiai Abdul Hamid itu anaknya yang Sosrowono. Ya. Terus yang mana nih? Asih. Kalau yang Notojirodo kita asih, yang Haji Wadoyo asih, yang Abdul Hamid kita asih. Umur-umurannya hampir sama saja itu. Walaupun yang Notojirodo itu Pak yang sepuh, tapi kan Pak Le yang itu juga saudaranya banyak. Jadi umurnya ini ya putranya yang baru ya hampir sama saja. Ya. Berarti kan Yai Sosrowono menurunkan jabatan lurah itu kepada Kiai Abdul Hamid. Itu kan putranya Yai Sosrowono. Berhubung Kiai Abdul Hamid itu fokus merintis kemerdekaan dengan Semarang. Diserahkan ke Pak Leknya Yai Notojirodo ini adiknya Sosrowono. Iya betul. Nah terus setelah Yai Notojirodo sedo kan jabatan lurah diteruskan pada Kiai Ismail. Ismail ini masih ponakannya. Adiknya Notojirodo. Anaknya Sosrowono. Lalu yang terakhir, kiai yang terakhir namanya Kiai Estiaji. Yang terakhir itu setelah Pak Kiai Estiaji itu turun keputusan pemerintah bahwa seluruh desa perdikan, desa kerajaan itu harus dihapuskan, diganti dengan desa biasa. Maka pada tahun proses itu tahun 1963, 1964 itu akhirnya berubah menjadi desa biasa. Dan jadi setelah Kiai Estiaji. Nah, terus Kiai Estiaji ini kan bapaknya Yani yang sekarang juga menjabat lurah. Sekarang ini. Banjarsari itu ada budaya muatan orisinil Banjarsari. Itu memang sebetulnya sama dengan desa-desa yang lain, tapi ada corak sendiri untuk Banjarsari. Seperti umpamanya tahlil. Itu Banjarsari itu punya lagu sendiri. Seperti sholawatan punya lagu sendiri. Dan kalau saya rasakan lebih lebih enak gitu loh tambahan. Kalau mau tahu masih ada itu orang-orang peninggalan sekarang yang di pondok Redok itu masih bisa melantunkan model yang bunga. Supaya saya semua itu tua-tua juga. Dan ini
seperti ini loh. Ini lagu-lagu ya, yang sederhana tadi ini kan lagu-lagu sholawatan. Nah, nanti saya kurang tahu ini pengarangnya siapa, nggak tahu aku. Tahu-tahu ya dari turun temurun saya sudah tahu ya seperti ini anunya. Yang dilagu-lagukan Iya. ini tekniknya. Iya. Kalau dalam tradisi ini, apa itu kebudayaan Jawa ini kan saya baca itu ada tentang logat Jawa. Jadi logat Jawa itu ada beberapa pembagian. Iya. Moko terus. Iya. Oh ya. Iya. Moko, Boso, lalu Kromo Inggil. Nah, kalau setahu saya itu ada lagi bahasa raja-raja itu ada sendiri. Bahasa raja-raja. Iya. Kemarin saya juga baca tentang itu, bahasa raja-raja. Jadi raja itu mempunyai dialektika khusus di kalangan mereka untuk saling berkomunikasi. Iya betul, Nah, dengan bahasanya. Iya. Terus ada beberapa kelas-kelas yang misal kalau raja dengan keluarganya, raja dengan abdi-abdinya, Betul. apa ya. Nah, kalau yang di Banjarsari ini kan juga masih ada kaitannya dengan Keraton Jogja. Ya. Apakah pola seperti itu juga diterapkan? Kalau setahu saya ini tahu desa Perdikan mengalami sebagai artinya masih tahu pengalaman desa Perdikan dan pengalaman desa yang setelah desa biasa ini. Waktu desa Perdikan itu bahasa itu yang saya tahu ada baru tiga yang saya tahu. Bahasa Moko itu untuk rakyat biasa ini, ya. Lalu bahasa Kromo, bahasa Boso itu untuk masyarakat menengah. Lalu ada bahasa Kromo Inggil, itu bahasanya sentono-sentono kiai. Dan bahasa Kromo Inggil itu kalau rakyat biasa itu bahkan mengerti, tapi tidak berani memakai bahasa itu. Bahasa itu hanya digunakan kalau berpapasan berhadapan dengan sentono kiai atau sentononya saja. Jadi rakyat yang biasa itu kalau dengan dengan teman-temannya biasa menjadi boso biasa itu. Tapi kalau dengan sentono bahasanya berubah menjadi bahasa Kromo Inggil. Jadi rakyat biasa itu punya dua bahasa. Bahasanya rakyat sesama teman-temannya, lalu bahasa dengan sentono kiai ya. Tiga bahasa yang pertama bahasa Moko, Boso, lalu Kromo. Kalau Moko ini bahasa masyarakat secara umum. Iya. Terus setelah itu kalau bahasa lainnya bahasa Boso. Kalau Boso itu digunakan kayak gimana? Ya untuk komunikasi umum ya. Umum dan sudah memakai etika kehormatan umum dan sudah memakai etika kehormatan. Lain dengan Boso Moko itu bahasa komunikasi bergaul. Nah, ya. Dan itu banyak dipakai oleh masyarakat umum ya. Tapi kalau untuk kalangan kiai tidak mengenakan itu ya? Enggak. Tapi ngerti. Tapi paham. Moko apa saja paham, tapi tidak menggunakan bahasa itu. Ya. Dan apakah ada larangan untuk menggunakan itu? Ya enggak, tapi rasanya kok tabu gitu. Oh, kaitannya soal nggak etis. Etika ya? Iya. Seperti pakaian ya gitu, pakaian wanita itu. Pakaian wanita yang rakyat biasa itu kancing bajunya itu bergandengan seperti ini. Tapi kalau dari kalangan sentono itu enggak, itu pakai
kudu baru ya sih. Ya. Jadi dari kejauhan saja kalau berjalan udah tahu orang lain, oh itu keluarga Sentono, oh itu keluarga rakyat biasa gitu ya, dari berpakaiannya. Dan rakyat biasa pun tidak berani memakai pakaian yang seperti pakaian yang biasa dipakai oleh Sentono. Itu kelihatan. Cara pakai jarik, pakai ini berbeda. Kalau yang saya baca di buku ini itu memang banyak dijelaskan beberapa komunikasi yang diterapkan di keraton untuk kalangan orang keraton dan warga keraton itu memakai bahasa sendiri. Iya. Terus kaitannya di Banjarsari untuk memakai itu kira-kira itu apakah dulu merupakan bagian dari pendidikan? Iya, karena itu. Iya, karena itu. Makanya di sini itu kalau dilihat sepintas lalu lain daripada masyarakat desa-desa yang lain. Masih kental dengan sopan santun, mangga unggu, apa itu masih aneh. Kalaupun ada masyarakat yang kurang kelihatan masih tidak sopan begitu. Biasanya itu orang yang dari luar Banjarsari ya. Kurang tahu sopan santun. Kalau asli orang Banjarsari tidak bisa melepas itu. Rasanya masih ajaran etika. Makanya kalau berjalan di depannya orang tua yang pakai munduk-munduk itu sudah biasa orang asli. Sampai anak-anak kecil yang asli Banjarsari ya terbawa seperti itu. Tapi kalau bukan anak dari Banjarsari ya nggak tahu. Bukan mereka menyalahi enggak, memang tidak tahu. Jadi bosok dengan orang tua barang itu kan nggak tahu, bukan dia itu nerunyam itu enggak. Memang karena enggak diajari dan nggak tahu kan. Iya. Tapi kalau keluarga Sentono biasanya udah otomatis itu. Kalau bapaknya ke anaknya ya bosok biasa, ngobrol biasa. Tapi kalau putranya ke bapaknya itu mesti bosok. Itu berarti bagian daripada ajaran dari Keraton Jogja. Iya. Jadi keterkaitan Banjarsari sebagai wilayah yang diberikan daripada Keraton Jogja. Terus ikut membentuk tatanan masyarakat yang ada. Makanya kadang-kadang banyak orang luar itu yang masuk ke Banjarsari itu kayaknya kaget gitu. Begini kok tidak seperti tempat ya memang beda. Asal isinya sumbernya juga beda. Kalau mata pencaharian, kemarin kan sapu hijau sama pandu besi. Nah, sapu hijau itu asli sejak awal daripada Mbah Binumar. Betul. Nah, itu antisipasi Mbah Binumar, saya acungi jempol kedua-duanya begitu. Begitu dia memahami ekonomi. Karena petani dulu itu panennya itu hanya 1 kali, kadang-kadang ada yang 2 kali. Yang Binumar itu sudah merintis home industry. Seperti di Banjarsari membuat sapu hijau. Pada saat itu mencari hijau yang nggak sulit, kan masih hutan semua. Jadi gampang saja mencari sapu hijau untuk menanti panennya padi. Jadi menjadi home industri itu hampir seluruh rakyat Banjarsari bisa lolos, bisa nampar, bisa jahit sapu yang bisa. Jadi buku perandian itu pandi besi, ya yang buat besok, buat tarik, buat pancing, untuk antisipasi musim panen itu. Jadi kalau Pandian sendiri itu kan teritorialnya aslinya masih Banjarsari sampai sekarang kan masih Banjarsari. Iya. Berarti kultur Pandi itu aslinya punya orang Banjarsari. Iya. Itu bagian daripada home industry dari yang Binumar dulu. Itu yang benar jelinya kepada lingkungan. Sapu hijau terus sama pandu besi.
seperti tanaman-tanaman yang tahan kekeringan. Ya. Maksud saya akan pernah bilang seperti asem. Asem itu tahan kering. Walaupun musim kering, asem itu tetap bisa hidup dan bisa menghasilkan. Asem, makanya Mbak Jasar itu dulu ada pohon yang wajib istilahnya seperti asem dengan randu, kapuk randu. Kalau ketiga itu tidak ada panen apa-apa, justru Mbak Jasari ada panen asem, panen randu. Nah itu lah hebatnya rintisan yang Bu Numar pada saat itu sampai sekian itu. Kalau gemblengan itu dulu mulai awal atau mulai kapan? Kalau saya kemarin yang terakhir di Gandhiani itu alatnya katanya itu sudah lama, terus sempat mandek, nah itu terus ini dihidupkan lagi. Kalau gemblengan itu sebetulnya awalnya dari Sunan Kalijogo. Sekarang masih ada buktinya di sana. Setelah itu kan Tegasar itu juga keturunan dari Demak. Iya. Tegasar itu keturunan dari Demak ke Caruban Kuncen, Caruban Kuncen ke Tegasari Ponorogo, kembali ke Banjarsari, kembali ke Bonsari begitu. Jadi kebudayaan gemblengan itu dibawa terus. Itu tidak bisa tuh. Itu sudah pembawaan kelompok masyarakat begitu. Biasanya like, pas prosesi acara gemblengan niku kan wonten kados kala pendem napa lah niku apa itu bagian daripada tradisi kultur makanan khas sing didawel niku kados mekaten. Nah, itu Mas. Saya kurang tahu, itu memang tradisi turun temurun. Jadi dulu itu kalau orang punya anak Ya. itu pasti ditanggapi gemblengan itu. Pasti. Jadi orang jagong foto bayi Ya. itu mulai hari kedua, ketiga, keempat, kelima itu mesti gemblengan itu. Berarti gemblengan itu dulu itu proyeksinya Ya. pada momen-momen lahiran. Kelahiran. Iya. Terus teks-teks semacam ini yang Ya. mempunyai arah tentang jaban bayi atau apa itu ada. Ada. Kata-katanya Ada. mendoakan buku-buku apa kayak gitu. Ada. Ini hijrahnya Kanjeng Nabi. Gusti Ambo kang lair wonten negara Mekah kalangkung mulya. Jeneng Nabi ingkang minulya kang badhe ngalih negara. Madinah kalangkung harja tur ingkang badhe dinuta maring Allah Ta'ala ingkang indah warnanira. Berarti ini kelahiran ini. Dari kelahiran sampai hijrah ke Mekah. Jadi ini kata-katanya Jawa tapi mempunyai muatan historis. Iya. Ini syukur sewu syukur sagunging sanak sedaya. Sami ameningi miyos Kanjeng Nabi Duta. Mugi Allah aparinga ing rahmat kalawan salam marang Kanjeng Nabi Duta Muhammadin Nil Mustafa. Artinya orang bersyukur kelahiran Nabi pada saat itu orang pada senang-senang ya karena ada kelahiran Nabi ini. Nah, ini lanjutannya. Waroto ing jalma ing Mekah samya tresna jroning manah nenggih marang Sang Abdullah wit saking sajroning manah tingkah pola dudut manah wong kathah samya subingah bingah mring wong kathah samya kasemaran ing manah susah dadi bingah tanpa langkah narima mulat ing pola seneng dadi seneng ini kan ada nomor 1, 2 sampai apa ini? Ini berkaitan atau? Oh tidak. Sendiri. Ini saya cerong ini saya yang kulino disairkan saja. Iya. Berarti tiap bait ini mempunyai judul sendiri. Tapi hampir sama sifatnya dakwah.
Kalau model ini masa kecil kula saya pernah dengar itu Mbah Purna. Mbah Purna itu sering menyairkan seperti ini setelah dubur. Setelah dubur itu sering menyairkan. Tapi kitabnya itu yang sampai saat ini saya masih penasaran, masih ada atau enggak yang dibahas. Sekian dari percakapan atau diskusi sharing-sharing seputar Desa Banjarsari dengan narasumber Bapak Haji Nano. Saya cukupkan, dan nanti dalam perkembangannya ketika dari teman-teman penikmat daripada video channel ini ingin bertanya-tanya tentang seputar lebih mendalam tentang Banjarsari, seperti halnya tadi juga disinggung bahwasanya Mbah Kiai bin Umar itu punya putra putri, dan yang terakhir putri bernama Siti Aisyah ya. Siti Aisyah, dan yang Siti Aisyah ini merupakan salah satu yang menurunkan Bupati Madiun saat ini, Bapak Haji Dawami Ragil Saputro atau yang lebih dikenal Haji Mbeng. Itu nanti lebih detail dan lengkapnya tetap Haji Mbeng yang bisa menerangkan malah. Dan kita nanti insya Allah juga akan wawancara eksklusif dengan Bapak Bupati Madiun terkait apa itu Ibu Siti Aisyah. Siti Aisyah ya, mbahnya Bapak Ahmad Dawami Ragil Saputro, Bapak Bupati Madiun. Terima kasih saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.